Sebelum kita lanjutin videonya, jangan lupa teman-teman untuk klik tulisan subscribe berwarna merah di bawah. Kemudian jangan lupa juga untuk aktifin tombol loncengnya biar teman-teman itu dapat selalu update terbaru dari videonya channel Kotak-Katik Android. Halo teman-teman semua, assalamualaikum. Balik lagi bersama aku di channel Kotak-Katik Android. Jadi beberapa hari yang lalu aku lagi ngiseng-ngiseng cari power bank, terus aku nemu produk Akome. Ini cukup menarik produknya, yaitu Akome 2-in-1 Charger Power Bank. Modelnya yaitu AU01. Ini menarik karena ini charger plus power bank, nonton, makanya 2-in-1. Jadi dia bisa jadi adapter harian, terus dia juga bisa nyimpan daya di dalamnya sehingga dia bisa juga jadi power bank. Kapasitasnya 5000 mAh. Dan setiap pembelian ini dia udah include dengan satu kabel data. Teman-teman bisa pilih kabelnya mau Type-C, micro USB atau Lightning, bisa juga untuk iPhone ya teman-teman. Jadi ini harganya sekitar 150 ribuan. Linknya di deskripsi kalau teman-teman minat untuk ngelihat produknya. Aku belinya di Shopee. Nah, langsung aja kita lihat dulu produknya. Nah, ini aku geser dulu. Yang pertama aku mau lihat dulu power banknya ini. Tuh. Nah, di belakang ada fitur-fiturnya. Aku dekatin dulu biar teman-teman bisa lihat dengan jelas. Nah, jadi di sini ada fitur-fiturnya. Yang pertama ada 12 watt, power outputnya itu bisa 12 watt. Dan output maksimalnya itu 2,4 ampere dan udah ada teknologi Ecom Intelligent Chargernya. Jadi ini katanya sih mereka ngeklaim bisa ngecas 3 kali lebih cepat dibandingkan dengan power bank biasa atau adapter biasa. Dan ini ada garansinya loh, garansinya sampai 18 bulan. Jadi Akome ngasih garansi 18 bulan. Oke, aku mau coba buka aja, aku mulai di dalamnya. Nah, aku udah buka, packagingnya kayak gini. Nah, ini tinggal dibuka. Dan di sini juga ada buku manualnya tadi. Tuh, ada user manual. Terus kalau nggak salah tadi ada kartu garansi. Oh iya, ini dia. Nah, ada kartu garansinya juga. Kita geser dulu atau kita letakin di sini deh. Nah, ini dia power bank yang rangkap jadi adapter. Tuh. Jadi ini bisa teman-teman untuk pakai jadi power bank harian atau adapter harian ya teman-teman. Nah, di sini untuk colokannya. Nah, colokannya ini colokan US. Ini untuk untuk perangkat adapter 2-in-1 ini juga udah bisa dibawa ke dalam pesawat ya teman-teman. Ini kapasitasnya di sini ada ditulis di bagian belakang, yaitu 5000 mAh. Memang kapasitasnya sih terbilang masih kecil ya kalau 5000 mAh, tapi ya lumayan lah karena ini adapter yang ngerangkap jadi power bank. Nah, untuk ini teman-teman nggak perlu khawatir karena di dalam paketnya juga udah disertain untuk adapter colokannya. Nah, jadi ini tinggal kita masukin balik, terus ini tinggal masukin kemari. Nah, udah support deh dengan colokan atau stok kontak yang ada di Indonesia. Nah, di sini udah ada tombol power dan beberapa lampu LED yang nunjukin berapa lagi kapasitas untuk power banknya. Jadi ini tinggal tekan aja, dia bakal nyala. Ini ya, lampunya LED ada 4, yang nyala cuma 2 ya. Tuh, yang nyala cuma 2. Ini berarti tinggal setengah ya. Dan ini lama-kelamaan bakal otomatis mati sendiri teman-teman. Dan nanti kalau teman-teman colokin untuk ngecas, dia bakal langsung otomatis hidup, nggak perlu dinyalain powernya. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya gini teman-teman. Jadi ini begitu teman-teman colokin ke stok kotak, tanpa colokan, tanpa ada ngecas ya, tanpa teman-teman pakai salah satu portnya, dia bakal ngisi daya power banknya aja. Nah, setelah itu kalau teman-teman pakai untuk ngecas HP, dia bakal ngecas HP terlebih dahulu. Misalnya ini teman-teman colokin ke stok kontak, terus pakai kabel data, cas HP. Jadi HP-nya dulu yang dipenuhin. Kalau HP-nya udah penuh, dia bakal beralih untuk ngisi daya yang ada di power bank. Dan kalau teman-teman lagi ngecas, tiba-tiba listriknya padam, dia bakal dayanya akan otomatis langsung dialihkan ke power bank. Jadi tetap ngisi daya yang ada di power banknya. Jadi cukup menarik juga sih ya. Kalau teman-teman lagi ngecas, tiba-tiba mati lampu, ini bisa langsung nyambung loh secara otomatis. Wah, cakep ya. Nah, di sini ada 3 port ya. Di bagian ini ada 3 port. Di sini ada tulisannya AIC yang tadi aku dekatin dulu deh ya biar jelas kelihatannya.
Nah, ini dia nih, udah jelas nih. Ada tulisan AIC atau ICOM Intelligent Charge Study. Ini teknologi yang mereka ngeklaim bisa ngecas lebih cepat, dan mereka juga ngeklaim di tokonya itu mereka kasih gambarnya itu ngeklaim bahwa bisa ngecas kalau nggak salah Samsung S10 dalam waktu 2 jam itu bisa full. Di situ mereka ngeklaim. Di sini ada 3 port. Port 1 ini masih USB tipe biasa, 2, dan ini Type C. Type C ini sendiri itu bisa berfungsi dua arah ya teman-teman. Selain Type C ini bisa untuk kita ngecas power banknya pakai kabel data, dan juga bisa untuk ngecas HP kita, jadi dua arah. Nah, di sini untuk outputnya yaitu 5 volt 2,4 ampere teman-teman. Jadi di sini aku juga masih bingung karena tadi di bagian belakang kotak ada outputnya itu 12 watt. Tuh ada 12 watt. Apakah 12 watt ini untuk tiap-tiap port yang ada di belakang ini, atau memang itu jumlah total outputnya? Jadi nanti bakal dibagi kalau kita pakai ke 3 port ini sekaligus ya teman-teman. Ya aku belum tahu, tapi kalau memang untuk tiap-tiap portnya 12 watt itu cukup cakep ya teman-teman. Karena untuk saat ini juga untuk fast charging itu rata-rata udah 18 watt. Kalau masih 12 watt kayak masih kurang, walaupun bisa ngecas cepat udah oke lah, tapi belum bisa dapat fast charging. Dan satu lagi teman-teman, port USB Type C ini belum support untuk USB PD atau power delivery ya teman-teman, karena aku udah coba. Karena untuk teknologi power delivery itu sendiri dia bisa untuk semua perangkat. Jadi kalau kita ngecas pakai kabel C to Type C ya teman-teman. Jadi ada dua kabel Type C to Type C. Bentar aku ambil dulu kabelnya biar teman-teman lihat. Nah, ini dia teman-teman, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, ada kabel Type C to Type C, jadi dua-duanya tipe C kayak gini. Ini merupakan teknologi terbaru yang kedepannya nanti bakal kayak gini semua sih kayaknya. Dan ini mereka nyebutnya teknologi USB PD atau power delivery. Jadi di sini memang ada port untuk Type C, tapi ini belum support USB delivery. Kenapa? Karena saya pas ngecas Asus Zenfone 5Z saya itu icon fast chargingnya nggak muncul. Terus aku coba di Samsung A50s juga icon fast chargingnya nggak muncul. Jadi untuk fast charging belum mendukung ya, untuk beberapa perangkat belum mendukung muncul fast chargingnya nggak ada ya, nggak muncul fast chargingnya, bukan nggak ada. Jadi fast chargingnya itu nggak muncul, tapi dia bisa tetap ngecas cepat. Itu kalau teman-teman ngecas 30 menit itu baterainya bisa naik sekitar 40%-an lah. Jadi lumayan cepat, kayak kita ngecas pakai adapter biasa aja, nggak cepet-cepet amat. Dan ini waktu aku coba pakai aplikasi Ampere, dia naik sekitar 1 ampere aja, nggak lebih ya teman-teman. Jadi di port di port yang pertama ini naik 1 ampere, dan di sini juga di Type C ini naik 1 ampere, tapi lebih banyakan yang port Type C. Jadi besar input daya yang masuk itu lebih besar kalau teman-teman pakai Type C to Type C kayak gini. Jadi pakai yang ini aja sih saya saranin. Walaupun yang atas ini juga cepet sih, tapi lebih bagus pakai yang ini, lebih cepet kalau pakai Type C to Type C, walaupun belum ada teknologi USB PD atau power delivery-nya teman-teman. Jadi sekedar informasi aja, kalau Asus Zenfone 5Z aku kan udah dukung Quick Charge 3.0, dan si powerbank ini belum bisa ngebaca teknologi itu, dan dia belum bisa ngemunculin fast charging. Nah, jadi ya sekedar fast charging, tapi belum support untuk banyak perangkat ya teman-teman. Belum support untuk munculin icon fast charging waktu kita lagi ngecas. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas sedikit tentang adapter charger 2-in-1-nya, sekarang aku mau ngulas sedikit tentang kabel datanya yang ini. Ya, kodenya AKC010. Kabelnya biasa aja sih, nggak ada yang istimewa, cuman dia lebih kokoh aja kabelnya. Dan ini maksimal untuk pengantar dayanya atau outputnya itu bisa sampai 3 ampere. Aku dekatin aja biar teman-teman bisa jelas lihatnya. Tuh, jadi untuk outputnya udah 3 ampere, anti-knocked, easy storage, high purify, 3D alloy casing. Jadi ini cukup kuat ya. Dan di sini juga kita bisa ngelihat ini belum support 3.0. Biasanya ada keterangannya, tapi yang ini belum juga. Tapi lumayan lah, bisa hantar daya sampai 3 ampere. Udah cukup mantap nih. Oke ya, aku langsung buka aja. Nah, isinya tuh kayak gini kabelnya. Ini karena aku pakai Asus Zenfone 5Z, jadi aku pilih yang Type C. Di sini ada kabel manajemen ya, apa sih namanya untuk mengikat kabelnya ini, dan di sini ada tulisan Acome. Aku coba buka aja deh. Nah, jadi panjang kabelnya itu 1 meter. Di sini juga ada tulisan Acome juga. Dan ini cukup kokoh ya teman-teman. Kabelnya cukup kokoh.
Nah, jadi tadi kan aku udah bilang kalau kita colokin langsung ke adapter chargernya dia bakal langsung nyala. Aku bakal coba langsung aja. Nah, yang ini bakal langsung aku colokin ke HP. Dan ini aku colokin ke apa namanya, adapter chargernya atau powerbanknya. Langsung aku colokin aja. Nah, dia bakal otomatis nyala, teman-teman. Dan ini ngecasnya udah berjalan. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin ingin tanya ya, mau bertanya, Bang, itu daya yang masuk waktu kita ngecas langsung di stok kontak dengan di apa namanya, di powerbanknya beda nggak? Untuk yang aku coba beberapa hari ini ya, daya yang masuk waktu kita cas langsung ke stok kontak dengan cas dengan powerbanknya ini sama aja daya yang masuk, teman-teman. Jadi aku tes pakai aplikasi Ampere, jadi arusnya masuk itu sama aja, sekitar 1 amperan yang masuk ke HP ya. Itu termasuk lumayan cepat loh, teman-teman. Kalau kita 30 menit ke cas bisa dapat 35-40%, itu udah lumayan cepat untuk sebuah powerbank, teman-teman, karena ini belum ada teknologi USB PD atau power delivery-nya, teman-teman. Jadi udah sangat cepat. Nah, ini cukup bermanfaat juga. Ini tinggal setengah lagi ya. Aduh, sorry deh, tinggal setengah lagi. Tuh, ini tetap berjalan dengan cepat. Jadi ini kita bisa pakai 3 port sekaligus, tapi kalau pakai 3 port sekaligus kayaknya kurang maksimal kalau kita pakai daya yang ada di powerbanknya. Lebih bagus kalau kita pakai 3 port, kita langsung colokin aja ke stok kontak. Karena ini kan cuma 5000 mAh. Kalau sekarang aja smartphone itu banyak yang udah 4000 sampai 5000 mAh untuk kapasitas baterainya. Jadi ini memang lumayan nanggung sih. Cuman cukup fleksibel juga dan banyak manfaatnya daripada teman-teman banyak bawa perangkat, bawa powerbank sekaligus adapter. Kalau ini kan udah 2 in 1. Jadi lebih praktis deh. Nah, untuk teman-teman yang berminat untuk beli powerbank plus adapter ini yang 2 in 1 ini harganya sekitar 150 ribuan. Linknya ada di deskripsi. Nanti teman-teman bisa diarahkan langsung ke Akome Official Shop. Ini merupakan official store-nya dari Akome langsung. Di sini banyak produk-produk lainnya selain powerbank ini. Ada apa namanya, ada adapter charger khusus, kabel USB, powerbank yang apa namanya, yang nggak rangkap kayak gini tapi powerbank doang. Dan banyak juga ada car charger dan banyak apa namanya, aksesoris HP lainnya yang dijual di sini yang kualitasnya cukup oke menurut aku, karena ini aja kelihatan cukup premium dan cukup mewah, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau pesan silahkan aja langsung ke official store-nya, nggak perlu khawatir, ini official store dijamin semuanya original ya. Nah, oke, saya rasa hanya itu aja mungkin ulasan singkat saya tentang produk ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe channel Kotak Atik Android, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wih, cakep juga nih. Mewah.